Oke, terima kasih. Kita mulai dengan pemrograman PHP. Pada slide show ini yang tampil di hadapan Anda adalah pemrograman PHP. Saya akan mencoba untuk membimbing Anda untuk memprogram PHP dasar. Oke. Tema yang pertama kali kita akan bahas adalah mengenai perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk bisa memprogram dalam pemrograman PHP, kita membutuhkan namanya web server. Web server, sebagaimana yang Anda lihat di presentasi slide. Web server itu kita pakai XAMPP, boleh dibaca XAMPP atau apalah, yang penting fungsinya sebagai web server. XAMPP ini adalah sebuah paket all-in-one. Di situ kita tidak perlu lagi untuk menginstal satu persatu komponen yang dibutuhkan agar kita bisa memprogram dalam bahasa pemrograman PHP. Untuk lebih lanjutnya Anda bisa menuju ke http www.apachefriends.org/n/xampp/html. Kemudian setelah web server tersebut telah kita install di komputer kita membutuhkan sebuah text editor. Text editor yang akan saya gunakan yaitu Eclipse. Untuk lebih lanjutnya Anda bisa mengunjungi website yang terdapat di slide ini. Eclipse yang kita download tersebut itu masih berupa text editor untuk Java. Untuk bisa text editor Eclipse digunakan untuk pemrograman PHP, kita menginstal lagi yang namanya PHP Development Tools. Keterangan lebih lanjut bisa Anda cari di Google tentang bagaimana cara menginstal plugin tersebut. Setelah semuanya sudah terpenuhi perlengkapan, kita bisa langsung memulai pemrograman kita. Variabel. Di setiap bahasa pemrograman ada yang namanya variabel. Di slide Anda lihat pengertian variabel, aturan penulisan variabel, tipe-tipe variabel, dan nilai-nilai variabel. Baiklah. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menampung data. Data bisa berupa boolean. Adapun boolean nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Intinya boolean itu adalah suatu tipe data yang mengandung dua keadaan, yaitu true atau false. Dan data juga bisa berupa string yaitu untaian kata-kata, untaian huruf-huruf yang membentuk suatu kalimat atau kata. Data juga bisa berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Variabel dalam PHP sifatnya fleksibel. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menampung data. Nah, data yang sudah masuk ke dalam suatu variabel di dalam pemrograman PHP sifatnya fleksibel, dan pengertian data tersebut bisa dirubah, bisa ditampilkan di web browser, bisa juga data tersebut dirubah-rubah, artinya dia sifatnya fleksibel. Oke. Intinya variabel itu adalah tempat untuk menampung data. Nah, bagaimana lihat di slide, ada namanya itu $sign variable equal 1 sama dengan 1. Artinya ada sebuah variabel yang namanya variabel yang isinya itu adalah angka 1. Di situ juga ada yang namanya variabel yang isinya adalah true, itu boolean. Dan juga ada namanya variabel yang isinya itu string, itu guten tag, artinya ya itu sebuah kata dalam bahasa, sebuah kalimat dalam bahasa Jerman yang artinya itu adalah selamat.
tahluk. Oke. Nah, di dalam PHP penulisan nama sebuah variabel itu ada aturan-aturan. Aturan yang pertama adalah semua nama variabel diawali dengan simbol dolar. Setelah itu, mengikuti simbol dolar, nama variabel harus dimulai dengan huruf. Bisa huruf kapital A sampai kapital Z, atau huruf kecil dari A sampai Z, atau garis bawah underscore. Dan tidak boleh diikuti oleh angka. Seterusnya. Anda bisa lihat di slide ini, saya tidak perlu untuk membaca satu persatu, Anda bisa membacanya sendiri. Setelah itu masih mengenai aturan penulisan variabel. Di sini Anda bisa lihat contoh konkretnya. Sebelah kiri ada penulisan yang seperti itu, yaitu dolar nama awal. Ini absah namun susah dibaca. Kemudian di situ ada dollar underscore nama diawali dengan garis bawah, boleh sah, absah. Dan yang kedua nama terus sama angka 1, itu boleh sah. Dan ataupun yang tidak sah atau absah, yaitu yang pertama pada slide Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Yang pertama tidak boleh karena memang setelah dollar sign, simbol dolar, tidak boleh diikuti angka. Yang diperbolehkan adalah huruf dan garis bawah atau underscore. Yang berikutnya tidak boleh karena dia mengandung spasi. Kemudian yang berikutnya tidak boleh karena tidak diawali dengan simbol dolar. Yang terakhir, Anda bisa baca karena terdapat titik tidak diperbolehkan terdapat di nama suatu variabel. Oke. Nah, tipe-tipe variabel jenis-jenisnya yaitu tipenya itu adalah number, yaitu nomor. Nah, nomor apa yang lebih lengkap ya? Ya, tipe datanya number. Number itu ada 2, integer atau bilangan bulat, 1, 2, 3, dan dibagi menjadi nomor, dibagi menjadi integer dan float. Float itu artinya bilangan cacat pecahan. Tipe selanjutnya adalah string, untaian, yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Itu untaian Guten Tag. Kemudian array. Nah, array dibagi menjadi 2, index array itu artinya larik bahasa Indonesianya, dan associative array. Yang terakhir adalah resource. Demikian, nanti kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Terima kasih.